Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya perwakilan dari saya perwakilan dari kelompok 5 dengan judul materi yaitu penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Indi Sulistiawati dengan NIM 18961420003. Kemudian Firman Hamid 18961420012. Kemudian Fernando 18961420014. Kemudian yang terakhir Sabrina Baharudin 1996142009. Langsung saja yang pertama yaitu sistem pembayaran. Pada tabel di atas, nilai transaksi clearing pada triwulan 4 2020 terus meningkat, yaitu mencapai sebesar 10,4%. Jadi, Presentasinya belum kelihatan. oh, Kelihatan ya? Saya enggak kelihatan. sudah Pak? Yang lain kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, Saya lanjut nih Pak. ya lanjut. Saya ulangi, nilai transaksi keliling pada triwulan keempat 2020 terus meningkat, yaitu mencapai sebesar 10,4%, menjadi 12,7 triliun rupiah, walaupun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai transaksi masih mengalami penurunan sebesar 10,9%. Kemudian selanjutnya transaksi SKNBI. Bisa dilihat tabel yang di layar pada triwulan keempat 2020 rata-rata harian jumlah warkat debit keliling penyerahan tercatat 1.568 lembar, mengalami peningkatan sebesar 4,2% dibandingkan periode sebelumnya pada triwulan ketiga 2020 yang tercatat 1.505 lembar. Di sisi lain, rata-rata harian jumlah warkat debit keliling pengembalian mengalami penurunan sebesar 3,5% atau sebanyak 32 lembar dari 33 lembar pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya transaksi BI RTGS. Pada triwulan 4 2020, aktivitas sistem pembayaran non-tunai melalui BI RTGS di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. BI RTGS menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 26,19 triliun rupiah dari 26,05 triliun pada triwulan sebelumnya. Sejalan dengan itu, volume RTGS juga mengalami peningkatan menjadi 23.380 transaksi dari 20.912 transaksi dari triwulan sebelumnya. Kemudian saya serahkan kepada teman saya, Sabrina. Silahkan. Kemudian, transaksi APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu. Sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dibandingkan triwulan sebelumnya, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi secara non-tunai di tengah pandemi COVID-19, transaksi ATM masih terus konsisten meningkat baik secara nominal maupun volume. Dari sisi nominal, transaksi meningkat signifikan, yaitu sebesar 9,1% dan 9,6% menjadi Rp 53,6 triliun selama triwulan 4 2020. Dari sisi volumenya, transaksi juga meningkat sebesar 9,6% dan 10,1% yang mencapai 48,1 juta transaksi. Ini dapat dilihat dari tabel. Kemudian, sejalan dengan transaksi ATM atau debit, transaksi kartu kredit baik secara nominal dan volume juga mengalami peningkatan pada triwulan 3 2020 dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya, namun masih menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nominal transaksi yang menggunakan kartu pada triwulan 4 2020 tercatat sebanyak 704,6 miliar, meningkat sebesar 8,3%. Meningkatnya transaksi kartu kredit ini dapat disebabkan masih diperpanjangnya kebijakan-kebijakan kartu kredit, yaitu seperti penurunan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari sebelumnya 2,25% per bulan menjadi 2% per bulan. Kemudian penurunan batas minimum pembayaran kartu kredit dari sebelumnya 10% menjadi 5%. Dan penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran dari sebelumnya 3% atau maksimal 150 jadi 1% atau maksimal 100%. Kemudian dari tabel pada slide yaitu perkembangan volume dan nominal transaksi kartu kredit 2019-2020. Dari sisi volumenya, transaksi kartu kredit meningkat sebesar 16,7%, dari 660.000 transaksi menjadi 771.000 transaksi. Kemudian dapat dilihat lagi pada gambar perkembangan NPL kartu kredit 2019 sampai dengan 2020. NPL kartu kredit masih mengalami penurunan menjadi dari 4,6% pada triwulan 3 2020 menjadi 3,6% pada triwulan 4 2020 yang mengindikasikan masih terjadinya peningkatan kualitas kredit masyarakat sejalan dengan implementasi kebijakan kartu kredit. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fernando. Silakan. Ya, selanjutnya layanan infrastruktur sistem pembayaran non-tunai. Perluasan jangkauan layanan keuangan pada masyarakat melalui penyelenggaraan layanan keuangan digital atau AD dan penyediaan ATM terus meningkat cukup signifikan. Rasio ketersediaan layanan keuangan melalui mesin ATM meningkat dari 1:62 menjadi 1:786. Jumlah mesin ATM meningkat menjadi 3.620 pada triwulan laporan dari 2.883 ATM pada triwulan sebelumnya. Perkembangan jumlah agen LKD juga turut meningkat menjadi 19.074 agen dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebanyak 17.076 agen. Selain itu, rasio ketersediaan layanan keuangannya menunjukkan peningkatan dari 381 agen LKD per 1.000 km pada triwulan 3 2020 menjadi 408 agen LKD per 1.000 pada triwulan laporan. Pada triwulan 4 2020, progres implementasi program sembako dan PKH masing-masing tercatat sebesar 91,3% untuk penyerapannya dan 100% untuk penyalurannya. PKH pada triwulan 4 2020 disalurkan kepada 334.692 dengan nominal bantuan sebesar 280,7 miliar di 24 kabupaten atau kota.
lebih tinggi dibandingkan triwulan 3 2020 dengan nominal bantuan sebesar 275,9 miliar. Program sembako per triwulan 4 2020 disalurkan kepada 612,897 KPM dengan nominal bantuan sebesar 372,9 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan 3 2020 yang disalurkan kepada 649,903 KPM dengan nominal bantuan sebesar 385,7 miliar. Progres implementasi QRIS. Implementasi QRIS di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Diketahui hingga akhir Desember 2020, jumlah merchant yang telah menggunakan QRIS di Sulawesi Selatan mencapai 186,372 atau tumbuh sebesar 452,9% sejak Desember 2019. Berdasarkan kategori usaha merchant, penggunaan QRIS dominasi di Sulawesi Selatan didominasi oleh kategori usaha kecil dan mikro atau UKM sebesar 67%. Transaksi e-commerce. Dari sisi nominal dan volumenya, transaksi e-commerce menunjukkan peningkatan yang signifikan pada triwulan 4 2020 sebesar 122,3% yang mencapai 1,50 triliun. Dari sisi volumenya, jumlah transaksi e-commerce meningkat sangat signifikan sebesar 199,7% mencapai 5,9 juta transaksi. Baiklah, selanjutnya peningkatan transaksi e-commerce yang signifikan ini terutama dari sisi volumenya mengindikasikan meningkatnya konsumsi masyarakat untuk berbelanja online di tengah pandemi COVID-19. Dilihat dari metode pembayarannya, masing-masing 37,8% dan 21,6% transaksi dilakukan via transfer bank dan uang elektronik. Hal ini menunjukkan e-commerce yang didominasi oleh penggunaan non-tunai untuk metode pembayaran. Selanjutnya, transaksi jual beli valuta asing. Pada transaksi penjualan falas di triwulan 4 2020, mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura mendominasi dengan share masing-masing 39% dan 53%. Demikian pula halnya untuk transaksi pembelian. Dolar Amerika dan dolar Singapura juga mencatat porsi tertinggi masing-masing sebesar 40% dan 52%. Baik transaksi penjualan maupun pembelian falas mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan masing-masing sebesar 14,7% dan 21,3%. Meskipun terjadi kenaikan transaksi jual beli falas pada triwulan 4 2020, namun nilai transaksi masih belum pulih dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan Sabrina. Kemudian pengelolaan uang rupiah, perkembangan aliran uang kartal di Sulawesi Selatan pada triwulan 4 2020 menunjukkan net outflow. Aliran uang masuk atau inflow tercatat sebesar 4,44 triliun,
sedangkan sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya, sebesar 4,41 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, inflow tercatat mengalami penurunan sebesar 11,29% YoY. Adapun aliran uang keluar atau outflow dari Bank Indonesia mengalami peningkatan dari triwulan 3 2020 sebesar 2,16 triliun menjadi 6,70 triliun pada triwulan 4 2020. Secara tahunan mengalami kenaikan sebesar 21,15% YoY. Dapat dilihat pada grafik 5.20. Selanjutnya, net outflow pada triwulan 4 2020 tercatat sebesar 2,25 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, di mana net outflow tercatat sebesar 134,94 miliar. Baiklah, itu tadi presentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab nih Pak. Iya, silakan. Baiklah, untuk teman-teman yang kiranya masih ada yang belum dipahami atau masih kurang dipahami, silakan bertanya. Saya moderator. Iya, silakan. Saya moderator. Bisa moderator? Saya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Indra R. Pertanyaan saya yaitu bagaimanakah peran Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan sistem pembayaran yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di era pandemi sekarang ini. Terima kasih. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Saudara Indra. Saya ulangi, bagaimana peran Bank Indonesia untuk mengatasi masalah pembayaran di Sulawesi Selatan di era pandemi? Apakah betul? Ya, betul. Ya. Baiklah, persilakan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya.